saja kita doakan supaya Tuhan yang sempurnakan. Saat ini kita bersyukur karena hamba Tuhan Pendeta Paulus Chandra, Direktur dari Kesehatan, ya, itu Kesehatan Conference DKI Jakarta, bersedia untuk hadir menambahkan keterangan firman Tuhan. Selamat datang Pendeta, dan juga selamat datang buat kita semua yang hadir pada saat ini. Baik, kita akan mulai. Jangan lupa misi daripada acara ini adalah agar kita boleh mempraktekkan I will go, ya. Anggota-anggota kita berharap bertemu dengan Yesus, boleh melahirkan domba. Domba melahirkan domba. Pendeta dan tua-tua jemaat sebagai gembala, jangan lupa mengajarkan anggota untuk menarik jiwa. Sukses hanya bisa kalau mereka, jemaat kita, bertemu dengan Tuhan di siang hari, pagi, sore hari. Mari kita awali acara ini dengan lagu pujian. Damai yang indah itu tidak ternilai, yang tersimpan dalam jiwaku. Tiada kuasa apa
Baiklah, mari kita dengarkan bahasan pelajaran firman Tuhan dari hamba Tuhan, Pendeta Paulus Chandra. Silakan. Baik, selamat siang saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk siang hari ini. Saya diberikan jadwal untuk menyampaikan pembahasan dari firman Tuhan dari buku Sekolah Sabat kita, khususnya di pelajaran yang keempat pada siang ini. Terima kasih Pendeta Dr. Samuel Simorangkir dan tim. Dari sini saya lihat Pendeta Jim Sursina, Pendeta Siringoringo, dan juga Ibu siapa tadi, Grace. Ya, barangkali tidak saya dapat sebutkan satu persatu nama dari tim kita. Tapi saudara, pada siang hari ini pelajaran kita diberi waktu saya lebih kurang 25 menit untuk membahasnya secara singkat. Mungkin kurang. Dan nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan-pertanyaan, kita mari berinteraksi. Apa yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Mungkin Pendeta Samuel juga akan beri tanggapan. Dan tim yang lain juga. Pelajaran kita hari Rabu, tanggal 21 April 2021. Pelajaran yang keempat ini sebenarnya, bagian dari pelajaran keempat, yang tema besarnya adalah satu perjanjian kekal. Saya ingin summary sedikit saudara pelajaran sebelumnya. Kenapa tema kita ini tentang janji? Sudah barang tentu janji itu adalah hal yang perlu kita tepati. Saya sebagai manusia sering juga kadang-kadang berjanji, tetapi janji saya meleset. Tapi yang dimaksudkan satu perjanjian kekal ini, namanya kekal, dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meleset. Kalau janji manusia sering disebutkan janji gombal barangkali ya. Janji yang kadangkala tidak ditepati. Kalau kita janji jam 9 bisa saja molor jadi jam 11. Tetapi ini janji berasal dari Allah yang tidak pernah meleset. Janji disebut janji yang kekal, pasti ditepati. Dan kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang demikian. Itu sebabnya, saudara, kalau saya summary singkat pelajaran kita di minggu ini, dalam pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa secara cepat, kenapa itu dimulai dari nama Allah, yaitu Yahweh. Janji yang kekal itu berasal dari satu oknum yang tidak pernah kita lihat secara mata telanjang, tetapi dia ada di surga dan kita hanya bisa menjangkaunya dengan mata iman kita. Itulah yang namanya Yahweh. Yahweh itu artinya secara singkat disebutkan dia adalah Allah satu-satunya yang ada dengan sendirinya dan tidak ada Allah lain yang sama dengan dia. Dia sudah ada sejak dahulu, tidak diciptakan oleh sesuatu, tapi sudah terjadi dengan sendirinya. Dia itulah yang memberi janji kepada kita, saudara. Jadi kalau janji dari manusia, saya bilang tadi bisa meleset, tapi juga kalau janji dari kuasa-kuasa lain di luar Allah Yahweh, itu juga tidak pasti. Ya. Tapi kalau Allah Yahweh memberikan janji, karena dia adalah Allah satu-satunya di semesta alam ini, ada dengan sendirinya, dia adalah Allah yang patut kita sembah, Allah yang kekal dan tidak berubah-ubah, maka janjinya itu pasti dan tidak pernah meleset. Saudara, di hari Senin pelajarannya tentang El Shaddai. El Shaddai artinya Allah yang maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, dialah pencipta segala sesuatu. Sudah barang tentu saudara, karena dia yang menciptakan segala sesuatu di semesta alam ini, sudah pasti apa yang dia katakan itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat. Pasti akan digenapi sesuai dengan penentuan waktu yang dia tetapkan, bukan penentuan kita. Dia tidak berubah-ubah sudah barang tentu saudara. Perjanjiannya itu kekal. Kemudian pelajaran hari Selasa adalah perubahan nama dari Abram kepada Abraham. Dan di pelajaran ini nanti kita dapati bahwa tadinya Abram namanya itu disebut Bapak yang Maha Tinggi atau Bapak yang ditinggikan. Kemudian berubah menjadi Abraham yang artinya adalah Bapak
dari satu bangsa yang besar. Nah, kepada beliau inilah, saudara, kepada Bapa segala bangsa, termasuk kita ada sekarang ini, karena kita berasal dari keturunan Dia, janji itu diberikan oleh oknum yang disebut dengan nama Yahweh dan Elohim tadi, atau El Shaddai tadi. Janji itu diberikan melalui Abraham kepada keturunannya. Keturunan yang dimaksud ini plural, saudara, keturunan-keturunannya sampai kepada zaman kita sekarang ini. Nanti kita akan lihat di buku Galatia, bagaimana orang-orang yang sebenarnya percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus, dia juga disebut anak Abraham. Berarti janji itu sampai kepada zaman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kepada Abraham dan keturunannya orang Yahudi, Ishak, Yakub, kemudian 12 bangsa Israel. Bukan hanya itu, saudara, tapi kepada Israel rohani di zaman kita ini juga. Nah, sebenarnya pelajaran kita ini singkat di hari Rabu. Ada langkah-langkah perjanjian yang diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan kepada Abraham. Mari kita baca, saudara, Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2 bunyinya begini. Abraham dipanggil Allah, atau Abram ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sampai di situ, saudara. Sebenarnya dari hal ini ada 3 menurut pelajaran sekolah sahabat kita yang perlu ditekankan. Tapi nanti saya tambahkan 1, ada 4. Yang pertama, saudara, kalau janjinya memang 3, tetapi 1 ini yang saya sebutkan di bagian pertama. Dalam perjanjian ini disebutkan Allah mendatangi Abraham. Itu di pelajaran sekolah sahabat kita diterangkan itu. Allah lah yang mendatangi Abraham. Ini seturut dengan tema besar kita dari Gereja Masehi Advent hari ke-7, I will go. Ya. Maka sebenarnya, saudara, Allah sudah memberi contoh kepada kita bahwa Dia mendatangi Abraham. Dia pergi lebih dahulu. Kita sebagai umat Allah memang tidak bisa menunggu sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Sudah 1 tahun kan, saudara, sampai hari ini. Dan saya juga sebagai pimpinan Departemen Kesehatan sebenarnya sudah agak jenuh. Karena tiap hari harus menggunakan masker, bukan, saudara? Seperti Ibu Simatupang yang ada di layar saya ini, saya lihat pasti ada di rumah sakit. Dan kita selalu menggunakan masker ini. Ya kan, Bu, ya? Atau Bapak juga. Kadang-kadang saya pikir masker ini penting, tetapi kalau tiap hari kita menggunakan masker memang menyesakkan pernafasan kita, kan, saudara? Ini membuat jarak di antara kita. Kalau dulu orang sehat-sehat saja, kemudian ada yang pakai masker, boleh jadi dia karena flu, supaya jangan menularkan orang. Tapi kalau dia sehat, lalu pakai masker, orang tersinggung, kan, saudara? Orang pikir, apa sih pakai masker? Apa saya penyakitan, takut menularkan ke kamu sehingga kamu pakai masker? Begitu kan, saudara? Tapi sekarang tidak lagi begitu maksud saya. Ini contoh. Kita memang menggunakan masker karena sebuah kewajiban, takut saling menularkan. Jadi kita tidak boleh tersinggung. Karena ini aturan yang harus kita ikuti. Prokes ya. Prosedur kesehatan. Yang saya sendiri harus tegakkan. Walaupun kita sesak napas. Tapi setan membuat kita tidak I will go. Kita dibuatnya harus menutup diri. Kita tidak boleh bersalaman lagi dengan orang secara dekat, bersentuhan kalau boleh ya cukup begini saja, atau mungkin cukup bersentuhan dengan inikah. Tidak seperti biasa lagi, saudara, dalam hubungan sosial kita. Kita harus di rumah saja, kalau dulu stay at home, tidak boleh social distancing, tidak boleh saling bertemu. Makanya gereja ditutup, tidak boleh ada ibadah, dan ini memang suatu hal yang luar biasa. Terjadi perubahan-perubahan.
Tapi saudara, tema gereja kita adalah I will go. Situasi apapun yang kita sedang hadapi, kita harus tetap pergi. Karena ini perintah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Dan itu sudah diberi contoh oleh Tuhan di dalam pelajaran kita ini. Bahwa dia mendatangi Abraham. Orang pikir begini, saudara. Yang penting itu siapa? Kalau yang penting saya, ya kamu harus datang kepada saya. Kepada saya yang gila hormat, barangkali begitu, saudara. Yang lebih tua kan saya. Kamu yang lebih muda harus hormat sama saya. Tapi dalam pelajaran ini kita diingatkan, Tuhan yang maha tinggi, yang disebut dengan Yahweh, dan El Shaddai yang maha kuasa, dia mau turun ke dunia, memberikan janji kepada Abraham. Janji ini kekal, dan pasti akan terjadi. Luar biasa ini, saudara, pelajaran penting bagi kita yang sering meninggikan diri. Kita harus merendahkan diri. Ini yang pertama. Poin yang kedua tentang janji yang kekal ini adalah Abraham diminta pergi. Dari ayat tadi, saudara, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Pergi. Kalau terjemahan lain sebenarnya keluar. Kalau kita tahu di satu tempat itu membuat iman kita tererosi, membahayakan kerohanian kita, kita harus melangkah keluar, saudara. Kalau kita tahu bahwa setan membuat kita stuck dalam penginjilan, tidak bisa melakukan itu, maka Tuhan katakan kamu harus keluar. I will go. You will go. Kamu harus pergi. Nah, ini tema kita, saudara. Tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi kita, saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita, kata Alkitab? Tidak ada. Percayalah, kalau kita mau keluar, dia akan menolong dan memberkati kita. Kita pasti akan berjalan dan dituntun oleh Tuhan. Abraham, saudara, dipanggil dari Ur Kasdim, satu tempat yang lingkungannya itu penyembah berhala, yang tidak percaya kepada Yahweh atau El Shaddai, dia harus keluar dari zona nyaman. Kalau ini lain, saudara, dari zona nyaman. Apa kita berada di zona nyaman? Aplikasinya kalau kita berada di zona nyaman selama ini, kita harus berani katakan saya harus keluar dari situ. Kalau itu lingkungan tidak membuat iman saya terbangun, saya harus berbeda dengan orang lain kalau situasi di tempat itu membuat saya jauh dari Tuhan. Saya harus keluar dari situasi itu. Dan ini memang mengandung resiko, saudara. Resiko yang besar. Kadang-kadang mungkin orang akan menganggap kita sok benar atau sok suci, sok kudus dan sebagainya. Tapi memang kita harus keluar dari lingkungan dosa dan menjauhi kejahatan. Artinya Abraham diminta untuk bertobat. Kemudian langkah yang ketiga. Ini adalah janji, saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memang bangsa Yahudi keturunan Abraham besarkah? Kalau ditanya. Oh, dia hanya bangsa yang kecil saja. Kebetulan letaknya di pusat bumi kita, di Timur Tengah. Tapi sebenarnya dia adalah bangsa yang kecil saja, kata Alkitab, tidak besar. Bukan soal mayoritas atau minoritas, saudara. Tapi soal kebenaran adalah soal pengaruh. Apakah kita yang sendiri ini punya pengaruh yang besar kalau roh Tuhan beserta dengan kita? Kalau roh Tuhan tidak berserta dengan kita, kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Saya sering menyebut diri saya ini sebenarnya sampah saja. Karena dulu saya hidup dari kehidupan yang seperti itu, saudara. Dulu saya tidak mengenal kebenaran. Apa saja saya makan. Baik yang disebut oleh Alkitab haram ataupun halal, saya makan, saudara. Yang penting selera. Apa saja saya minum. Walaupun saya tahu minuman itu tidak menyehatkan tubuh saya konsumsi. Karena saya merasa bahwa
tidak bertentangan dengan prinsip hidup saya. Kemudian apa saja yang saya mau lakukan? Saya membaca semua buku, saudara. Baik buku-buku yang disebut novel-novel picisan, yang sekarang saya sadari bahwa itu sebenarnya merusak cara berpikir saya. Cara berpikir saya mungkin, maaf kata, jadi kotor, saudara. Tidak bersih. Buku-buku silat, buku-buku komik yang saya baca, membuat saya jadi seolah-olah berperan di situ sebagai orang yang memiliki kemampuan bela diri, tapi sebenarnya tidak. Ini kan mengotori pikiran saya, saudara. Saya mengkonsumsi itu bukan dalam jumlah yang sedikit. Berpuluh-puluh jilid, bahkan beratus-ratus jilid. Kalau saya membaca dari pagi itu, bisa sampai besok pagi kembali, saudara. Puluhan jilid, bahkan ratusan jilid dalam semalam. Saudara bisa bayangkan bagaimana cara berpikir saya. Tapi kemudian saya diminta untuk keluar seperti Abraham oleh Tuhan. Saya bersyukur, saudara, karena terjadi perubahan dalam hidup saya. Ini yang saya sebutkan dengan saya ini sebenarnya sampah. Tidak punya nilai kalau seandainya bukan kasih karunia Tuhan saja yang menolong saya. Mungkin saya sudah hilang untuk selama-lamanya binasa di dalam dunia ini. Tapi saya bersyukur, saudara, karena Tuhan menyelamatkan saya, memberi kesempatan dan waktu bagi saya untuk hidup lebih baik, lebih benar, hari lepas hari, bertumbuh di dalam anugerahnya. Saudara yang kekasih, pada siang hari ini, janji kepada Abraham adalah, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Bangsa Yahudi itu sekali lagi kecil saja, tapi dia diberkati oleh Tuhan dengan hikmat. Ini merupakan bagian dari janji Tuhan kepada Abraham. Kamu akan kubuat namamu masyhur. Siapa yang tidak suka masyhur, saudara? Artinya masyhur itu populer. Semua orang maunya populer, makanya selalu ditekankan, kita hendak jadi kepala, jangan jadi ekor. Kalau saya mau jadi ekor, kayak terserah saja. Kalau memang Tuhan mau mengizinkan saya, yang penting saya jadi ekor yang tetap setia mengikut pimpinan yang benar, gitu. Maksud saya pimpinan Tuhan yang benar dalam kehidupan saya. Tidak menjadi masalah. Tapi kan banyak orang yang inginnya tentunya jadi kepala. Punya pengaruh yang besar, jadi masyhur. Tapi yang dimaksudkan pelajaran kita di sini bukan populer dan masyhur seperti seorang artis dunia ini. Tapi yang dimaksudkan di sini masyhur dan populer untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu maksudnya. Apakah pengaruh hidup kita sudah membawa orang lebih dekat kepada Tuhan atau justru lebih jauh dari Tuhan? Bukan masyhur karena saya sekedar punya harta kekayaan, punya pangkat atau jabatan, punya kedudukan yang tinggi, punya pendidikan yang tinggi karena sekolah di mana-mana, ya. Bukan itu, saudara. Bukan karena saya punya uang yang banyak. Tapi saudara, yang dimaksudkan masyhur di sini adalah pengaruh hidup saya ini, karakter tabiat saya ini, apakah sudah serupa dengan karakter Kristus yang dapat memberi contoh walaupun saya tidak bisa berkata-kata, dengan kehidupan saya menularkan hal-hal yang benar kepada orang lain. Ini yang dimaksudkan kepada Abraham itu, masyhur namanya, saudara. Kemudian yang berikut, menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya kita harus menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Mungkin saya sering berteori, saudara, sebagai pendeta. Tapi siang ini saya ditemplak untuk mempraktekkan ini dengan pertolongan Tuhan. Harus menjadi terang dan garam. Artinya bahwa kita bukan terang. Kita ini orang berdosa yang saya ceritakan tadi. Hanya karena kita diselamatkan oleh Tuhan, kita boleh dijadikan alat walaupun kecil di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu karena anugerah semata-mata kebaikan Tuhan. Kalau tidak, mungkin kita sudah dilempar dan tidak punya nilai. Saudara, semasa saya SMP, saya sudah terbiasa berlari-lari di atas gerbong kereta api dari Tangerang menuju ke Grogol. Karena saya tinggal di pinggiran rel kereta api di daerah Jelambar. Saya sering juga naik kereta tanpa membayar di atas gerbong menuju Surabaya. Teman-teman merokok, saya ikut merokok.
Ini yang saya sebutkan, kehidupan saya sebenarnya tidak patut menjadi terang dan garam. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin saya sudah hilang selamanya. Tapi karena kebaikan Tuhanlah, di sisa umur hidup saya ini, Tuhan mau pakai untuk melayani pekerjaannya. Walaupun sedikit, saudara, mungkin tidak bernilai apa yang saya miliki ini, semoga itu menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini yang Tuhan maksudkan untuk menjadi terang dan garam. Saudara yang kekasih, mudah-mudahan pelajaran kita pada siang hari ini bisa kita mengerti. Sebagai kesimpulan di bagian yang keempat adalah Abraham menjadi bapak bagi bangsa yang besar. Ini kesimpulan akhir yang saya ingin tekankan. Yang dimaksudkan bangsa yang besar sebenarnya apa? Saya renung-renungkan, saudara, dari Abraham inilah lahir bangsa-bangsa lain. Terutama 3 agama besar, saya tidak menyinggung agama, orang lain dan sebagainya. Tapi saya hanya ingin memberi contoh. Dari Abraham inilah lahir Ishak yang menurunkan agama Yudaisme, Yahudi. Dari Abraham inilah lahir Ismail yang menurunkan bangsa-bangsa Arab yang besar di Timur Tengah. Dan dari Abraham inilah lahir orang Kristen yang percaya kepada dia sebagai nenek moyang orang Yahudi. Orang Kristen ini agama yang besar juga, saudara, di dunia ini. Agama Yahudi, agama Muslim, dan agama Kristen oleh para ahli ilmu perbandingan agama disebut agama langit. Agama yang diinspirasikan oleh Allah. Dan dari 3 agama inilah ada bangsa-bangsa yang percaya kepada agama ini di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia. Merupakan agama mayoritas 3 agama ini. Jadi benar kata Tuhan bahwa Abraham ini melahirkan keturunan bangsa-bangsa dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dia diberkati dan keturunannya juga diberkati. Dan puncaknya dari dialah, dari Abrahamlah lahir Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dunia ini mendapat berkat yang luar biasa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, pekabaran ini yang terakhir harus kita kumandangkan ke seluruh dunia. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 adalah bagian pertama dari pekabaran 3 malaikat. Wahyu pasal 14 sebagai kesimpulan dari ayat yang terakhir kita, saudara. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7 bunyinya begini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini ayat terakhir yang saya ingin simpulkan adalah bahwa takut akan Allah yang benar, yang tadi kita sudah pelajari dengan istilah Yahweh atau El Shaddai, haruslah menjadi bagian hidup kita. Bukan karena ketakutan, saudara, tapi karena kita menaruh hormat dan berterima kasih memiliki Allah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh dunia. Dan melalui Allah ini, ada Abraham nenek moyang kita, buat 3 agama besar di dunia, dan melalui dialah segala bangsa-bangsa mendapat berkat. Kita harus dengan suara nyaring mengumandangkan pekabaran 3 malaikat ini, khususnya di bagian pertama. Injil yang kekal ini yang ada di tangan kita ini harus dikumandangkan kepada segala makhluk, dan barulah tiba kesudahannya. Mudah-mudahan pelajaran ini boleh kita pahami dan Tuhan akan memberkati kita pada siang hari ini, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pendeta Paulus Chandra yang telah menjelaskannya dengan baik.
sehingga kita boleh mengerti perjanjian itu langkah-langkahnya. Selamat malam waktu Amerika bagi saudara-saudari sekalian, anggota-anggota Jemaat Fisdak dan juga saudara-saudara lainnya yang sudah bergabung dengan kami. Selamat pagi tentunya bagi Anda yang berasal dari yang ada di Indonesia, maksud saya. Ya, yang ada di Indonesia, selamat sore bagi yang di California, dan di tempat lain mungkin selamat tengah malam bagi mereka yang berasal atau yang berada di Jerman atau di Eropa. Kita akan kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sabat untuk acara ibadah kita pada malam hari ini, Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Baik saudara sekalian, kita memiliki satu pembahasan atau satu pelajaran yang sangat menarik yang akan kita pelajari bersama dari pelajaran Sekolah Sabat kita untuk malam hari ini. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari tentang satu perjanjian kekal. Ya, satu perjanjian kekal. Kita sudah mulai tentang Yahweh dan perjanjian Abrahamis yang sudah dibahas oleh Pendeta Muda Tulus pada hari Minggu malam yang lalu. Lalu tadi malam atau Senin malam kita sudah mencoba untuk membahas sedikit tentang El Shaddai. Ya, Allah yang maha kuasa. Kekuasaannya yang dapat ditunjukkan. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang dari Abram menjadi Abram. Saya ingat mungkin beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas sedikit tentang kenapa ada pergantian nama atau perubahan nama di dalam Alkitab. Dan saya pernah jelaskan kalau saya tidak salah bahwa nama itu pertama-tama terjadi oleh sebab adanya peristiwa yang terjadi pada saat kelahiran terjadi pada saat seseorang anak itu. Ada peristiwa yang diasosiasikan dengan pada saat kelahiran anak tersebut, sehingga tidak heran Yakub, kata Yakub itu berasal dari kata ekef, yaitu tumit. Karena kenapa Yakub mencoba untuk menarik tumit kakaknya Esau atau saudara kembarnya yang lebih tua sedikit Esau, dan itulah sebabnya dia dinamai dengan nama Yakub. Ya, tetapi juga nama itu dapat diberikan oleh sebab seperti yang juga akan kita pelajari pada malam hari ini, bagaimana itu juga diasosiasikan dengan karakter ataupun pengharapan-pengharapan yang dimiliki oleh seorang tua terhadap anak mereka, yang dihubungkan dengan Allah, God is my judge, Daniel, sebentar kita akan pelajari. Dan juga perubahan nama itu dapat terjadi oleh sebab misi-misi yang dikehendaki yang dapat terjadi kepada seseorang. Apa yang pada saat Allah mengubah nama seseorang, Allah ingin mengingatkan orang tersebut kepada misi, ya, pekerjaan ataupun tugas yang harus menjadi bagian orang tersebut. Dan itulah yang kita akan lihat, ya. Nah, pelajaran Sekolah Sabat kita juga kita sudah lihat bagaimana Kejadian 17 ayat 7 adalah ayat sepanjang minggu ini sana dikatakan aku atau Allah akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Jadi siapa ini keturunan Abraham yang akan menerima perjanjian kekal tersebut? Nanti kita akan lihat dalam tambahan kita pada malam hari ini. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Siapa sekali lagi keturunan Abraham ini? Itulah yang akan kita lihat. Tapi mari kita lihat pelajaran Sekolah Sabat kita pada malam hari ini dari Abram menjadi Abraham. Pelajaran Sekolah Sabat kita katakan, meskipun nama-nama Allah datang dalam pengertian rohani dan teologi yang penting, nama-nama itu tidak berakhir hanya pada Allah. Nama-nama orang di Timur Tengah atau Timur Dekat kuno bukan hanya cara mengidentifikasi yang tidak punya arti, seperti yang sering terjadi pada kita saat ini. Seringkali kita memberikan nama anak kita pada saat ini mungkin oleh sebab kita suka bintang film ini ataupun penyanyi ini. Jadi kita berikan saja namanya sesuai dengan orang tersebut. Mungkin kita tidak tahu arti nama daripada anak kita. Jadi inilah yang sering kita lihat. Seringkali kita tidak punya arti yang mendalam terhadap nama tersebut. Tapi bagi orang di zaman Timur Dekat kuno atau Timur Tengah saat ini, di zaman kuno ya maksudnya, nama itu memiliki arti. Memberi nama, pelajaran Sahabat katakan, memberi nama seorang anak perempuan Maria atau Susi tidak banyak berbeda dengan sekarang ini. Akan tetapi bagi bangsa Semitik, ya, kalau saat kita berikan nama itu tidak memiliki banyak arti, tapi bagi bangsa-bangsa Semitik, memberi nama seseorang memiliki arti dan biasanya terdiri dari satu anak kalimat atau kalimat pendek yang berisi harapan atau ekspresi rasa syukur orang tua. Sebagai contoh, Daniel, artinya Allah, Allah adalah hakim, dan ya, Dani,
Allah adalah hakim. Yoel artinya Yahweh adalah Allah. Dan Nathan artinya pemberian. Tapi seringkali dihubungkan dengan pemberian Allah. Kenapa? Karena Nathaniel. Kalau ada L-nya itu ada Allahnya. Tapi kalau cuma Nathan itu hanya pemberi atau pemberian maksudnya ya. Kalau Nathaniel itu pemberian Allah. Oleh karena arti penting yang melekat pada nama-nama itu, maka nama sering diganti untuk menggambarkan satu perubahan hidup dan lingkungan seseorang yang radikal. Jadi kalau ada pergantian, itu tentunya ada satu peristiwa perubahan hidup ataupun lingkungan yang terjadi yang cukup radikal. Pelajari ayat-ayat berikut ini. Situasi apa saja yang sementara dikatakan dan mengapa nama-nama ini berubah pada situasi-situasi tersebut. Kejadian 32:28 berbicara tentang perubahan nama Yakub menjadi Israel ya. Kata orang itu yang bergumul dengan Yakub, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kejadian 41:45 katakan, lalu Firaun menamai Yusuf, gantinya Yusuf dinamakan apa? Zafnaf Paaneah, serta memberinya Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dia atas satu peristiwa yang terjadi, dia ingin diangkat bagaikan menjadi orang Mesir. Makanya Yusuf orang Ibrani diganti namanya agar supaya dia dapat diterima dengan kata lain oleh orang-orang Mesir. Dalam Daniel 1:7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, misal dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Kenapa? Karena mereka ingin diindoktrinisasi untuk dinyatakan bahwa Allah kalian itu sudah kalah dengan Allah Babylon. Allah Babylon itu sudah menang terhadap Allah kamu. Jadi Daniel, kamu Allah itu bukan lagi hakimu karena Allah itu sudah dikalahkan. Jadi kamu namanya menjadi apa? Belshazzar, ya. Menjadi Belshazzar. Kenapa? Itu proses indoktrinisasi agar mereka melupakan Allah mereka dan mengakui Allah bangsa yang sekarang menguasai atau menjajah atau menawan mereka. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi yang menyebabkan perubahan nama. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita kemudian lanjutkan ya. Akan tetapi dalam satu pengertian tidaklah sulit bahkan untuk pemikiran modern mengerti pentingnya seseorang itu dipanggil. Jadi walaupun kita mungkin memberikan nama di zaman modern ini, nama kepada anak-anak kita itu tanpa kita pikir masak-masak ya. Tapi nama itu penting ya. Nama itu sangat penting. Apa ada akibat dikatakan pelajaran sahabat kita katakan ada akibat yang halus dan kadangkala tidak begitu halus yang dapat terjadi dalam pemberian nama. Jika misalnya jika seseorang terus-menerus disebut bodoh atau jelek dan jika panggilan-panggilan itu selalu digunakan untuk mereka oleh orang banyak, segera atau nanti panggilan itu akan mempengaruhi orang itu dalam cara dia memandang dirinya sendiri. Ya, jadi kalau saya disebut dengan apa? Wah, itu si bodoh, dia si bodoh. Maka lama-kelamaan saya pikir, ya mungkin saya memang siapa ya? Si bodoh, si malas dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Jadi kalau nama itu sangat dengan kata lain sangat penting ya, mempengaruhi cara orang itu sendiri memandang dirinya sendiri. Dengan cara yang sama, pelajaran sahabat kita katakan, dengan cara yang sama memberikan seseorang nama tertentu atau mengubah nama-nama mereka, kelihatannya mungkin berpengaruh pada bagaimana mereka akan melihat diri mereka sendiri dan mempengaruhi cara bertindak mereka. Dengan pemikiran ini, tidaklah begitu sukar untuk mengerti mengapa Allah ingin mengubah nama Abram menjadi Abraham. Abram berarti bapa yang ditinggikan, exalted father, ya. Lalu Allah mengubahnya menjadi Abraham yang berarti bapa dari satu bangsa yang besar. Bapa dari satu bangsa yang besar. Ketika Anda melihat pada janji perjanjian, di mana Allah berkata, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kejadian 17 ayat 6. Perubahan nama itu membuat pengertian yang lebih baik. Barangkali itulah cara Allah menolong Abraham percaya pada janji perjanjian
yang dibuat ketika seorang tua berumur 99 tahun yang menikah dengan seorang wanita tua juga yang mandul. Maka itu akan menjadi satu apa ya? Itu adalah cara Allah melihat, menolong dia untuk percaya, dengan kata lainnya. Secara singkat, Allah melakukannya untuk menolong Abraham untuk menambah imannya, iman Abraham kepada janji-janji Tuhan kepadanya. Dan itu juga nanti kita akan lihat, ya, dijanjikan untuk mendapatkan keturunan, katakan ya, keturunan yang banyak. Dan itu pada saat Allah memberikan kepadanya perubahan nama ini, itu juga membuat satu apa ya? Keyakinan. Nama itu dengan kata lain membawa Abraham dapat membawa saudara dan saya kepada satu perubahan radikal. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan ya. Baik, mari kita masuk kepada bagian tambahan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan melihat bagaimana Abraham disebutkan di sini sebagai bapa bangsa yang besar. Ya. Abraham sebagai bapa bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 4-5 katakan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Sejumlah bangsa besar. Sejumlah besar bangsa maksud saya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, kata Abram atau Abram ya, itu artinya exalted father. Ya, kata Ab dari kata Abi. Kalau Abi artinya my father ya, Abram exalted father, bapa yang ditinggikan. Sedangkan Abraham itu menjadi apa? Father of a multitude. Bapa satu apa? Bapa sejumlah bangsa besar. Dan apa yang dinyatakan kepada Abraham itu kemudian diulangi. Mungkin Abraham tidak lihat anaknya banyak seperti yang mungkin kita harapkan atau diharapkan bahkan oleh Abraham dan Sarah. Mereka hanya punya satu anak. Ya, mereka antara Abraham dan Sarah. Lalu kemudian antara Abraham dan Ismail ada lagi apa? Antara Abraham dan Hagar ada dapat apa? Ismail. Ya, jadi cuma dua dengan kata lain. Lalu sesudah itu tentu saja kita tahu ada beberapa anak lagi yang dilahirkan oleh Abraham setelah Sarah mati. Dia masih memiliki anak dari istri lainnya ya. Tapi yang kita tahu cuman apa ya? Cuman Abraham dengan Ishak daripada Sarah dan juga Ismail daripada Hagar. Nah, pada saat anak daripada Ishak yang bernama Yakub kembali mendapatkan jaminan, maka hal yang sama dinyatakan kembali kepada Yakub, anak daripada Ishak. Firman Allah kepadanya. Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Kejadian 35 ayat 10. Lalu di ayat 11 dikatakan, lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Nah, kepada Abraham sudah kita pelajari tadi malam, kata El Shaddai itu muncul ya. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan kepada Yakub ini kembali diulangi dalam Kejadian 35 ayat 11, kata El Shaddai tersebut. Akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ini penting sekali untuk kita ingat ya. Beranak cucu, perintah kepada apa ya? Perintah kepada Yakub adalah beranak cuculah, be fruitful and multiply. Dikatakan ya, beranak cucu dan bertambah banyak. Tentunya kita pikir secara fisik tidak heran Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan tidak disebutkan berapa banyak anak perempuan ya, tapi ada salah satu anak perempuannya bernama Dina ya kita tahu. Tapi dialah dari Yakub inilah kemudian kita bisa lihat karena dari Ishak sendiri ayah daripada Yakub itu cuma dua, yaitu Yakub dan Esau. Tetapi baru kepada Yakub ini dikatakan Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, memerintahkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dari kita lihat sini, pada saat dinyatakan kepada Abraham dan juga kepada Yakub, kita lihat ada kata yang sama yang sebelumnya kita sudah lihat ya dalam Kejadian 17, kita sudah pelajari tadi malam ya. Kata El Shaddai muncul. Ya, kata El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berkuasa, dia akan melaksanakan rancangannya dan tidak ada yang bisa menghentikan rancangan Allah tersebut. Lalu kemudian kita lihat bangsa-bangsa akan banyak datang. Bangsa besar akan datang, baik kepada Abraham, baik kepada Yakub. Kedua hal yang sama. Lalu yang ketiga dikatakan
Be fruitful and multiply. Beranak cuculah. Artinya harus bertambah apa? Bertambah banyak. Jadi janji yang kepada Abraham diberikan, kepada Yakub juga itu kemudian kita lihat diberikan. Jadi Abraham sebagai bapa yang besar, ya, bukan lagi kamu menjadi Abraham, tetapi menjadi Abraham karena engkau kutetapkan menjadi sejumlah besar bangsa. Nah, bahasa Inggrisnya katakan apa ya? For I have made you the ancestor of a multitude of nation. Sejumlah besar bangsa adalah multitude. Bahasa Ibraninya adalah hamon, a crowd, or abundance, banyak. Dengan kata lainnya, sejumlah besar, crowd, abundance. Ya. Kata hamon juga dapat berarti apa? A sound atau gurgling, murmuring, begitu. Artinya seperti bunyi artinya seperti air yang mengalir begitu ya. Jadi artinya banyak, seperti air yang mengalir dengan begitu banyak, berbunyinya begitu hebat. Jadi itulah menggambarkan crowd atau abundance. Nah, kalau kita lihat cukup menarik ya. Kalau di bahasa dalam Kejadian 17 ayat 5, kata multitude itu digunakan bahasa Ibraninya itu hamon. Tapi pada saat ini diulangi dalam Kejadian 35 ayat 11 kepada Yakub ya. Gantinya menggunakan kata hamon untuk crowd atau abundance, kita melihat ini sekumpulan bangsa-bangsa. Nah, sekarang yang digunakan itu bukan hamon, saudara-saudara, tapi satu kata yang sangat signifikan, sangat penting. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Kata sekumpulan ya. Kepada Abraham dikatakan, telah kutetapkan engkau menjadi bapa bukan sekumpulan bangsa-bangsa, tapi sejumlah besar bangsa hamon. Tetapi kepada Yakub, pada saat disebutkan kepada Abraham, itu dia menyatakan jumlah crowd abundance, mungkin kita bisa lihat dalam bentuk secara spesifik itu adalah secara fisik. Tetapi coba kita lihat bahasa yang digunakan kepada Yakub. Karena kepada Yakub itu kita akan nanti lihat pada saat kita hubungkan dengan perjanjian baru. Itu bukan hanya dalam konotasi fisik, tetapi juga rohani. Ya, tetapi juga rohani. Dikatakan kepada Yakub, kenapa rohani ditekankan Yakub? Karena Yakub saat itu sudah punya banyak anak secara fisik. Tetapi kepada Yakub bukan lagi digunakan kata hamon, crowd or abundant, tetapi sekumpulan. Dan di sini kata sekumpulan itu bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris katakan a company, a community, itu digunakan kata kahal. Kalau Anda yang pernah mempelajari doktrin tentang gereja, kata kahal, assembly, convocation, itu artinya juga adalah congregation, jemaat. Jemaat bangsa-bangsa atau congregation of bangsa-bangsa. Kata kahal ini, kalau di dalam bahasa Greka atau Yunaninya adalah eklesia. Ya. Jadi kalau kita melihat pada saat kita mempelajari tentang doktrin gereja atau doctrine of the church, maka dari kata gereja itu di dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia, tetapi di dalam bahasa Ibraninya adalah kahal. Ini adalah jaminan yang sudah diberikan kepada apa? Kepada Yakub. Ya, bahwa keturunannya itu termasuk adalah apa? Kumpulan bangsa-bangsa, sekumpulan bangsa-bangsa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dapat merujuk kepada kumpulan rohani. Nah, kenapa saya katakan bukan hanya secara fisik? Karena itulah ajaran Alkitab. Abraham sebagai bapa bangsa yang besar, kalau dari secara fisik, itu tidak besar, saudara-saudara. Kenapa? Coba kita lihat. Dari keturunan Abraham, dari Abraham dengan Hagar, hanya satu bangsa Ismail, atau Ismailite. Ya, itu dari Hagar. Dari apa? Lalu kemudian dari Esau, itu bangsa Edomites, bangsa Edom. Tentu saja Ismailites sekarang ya bangsa-bangsa Arab dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa katakan oke, sudah jadi bangsa yang besar dari bangsa Abraham. Tapi dari sejak kita lihat menjelang kepada Yakub, itu cuma apa? Ismail, Edomites dari Esau. Lalu bangsa itu dari Yakub sendiri hanya terbagi menjadi dua bangsa. Dari 12 suku menjadi 10 suku yang menjadi kerajaan utara dan 2 suku menjadi kerajaan selatan. Dengan kata lain, total secara fisik bangsa
keturunan Abraham itu hanya 4 dengan kata lain. Tetapi coba kita lihat apa yang kalau kita melihat dari kata kahal tersebut, maka yang kita lihat kahal itu bukan hanya berbicara tentang apa ya? Bangsa-bangsa secara fisik, tetapi juga digunakan dalam perjanjian baru sebagai eklesia, community of believers, orang-orang yang percaya. Dengan kata lain, itu juga bukan hanya menunjukkan secara fisik, tetapi juga secara rohani. Dan inilah ajaran Alkitab yang selengkapnya, bahwa keturunan Abraham itu bukan hanya secara fisik keturunan Abraham, tetapi keturunan Abraham juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Tidak heran Galatia 3 ayat 6-7 katakan apa? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapa bangsa yang besar bukan hanya secara fisik tetapi secara iman, ya. Dialah bapa orang-orang percaya. Bukannya bapa orang Ismail, bukannya bapa orang Edom, bukan bapa orang Israel, tetapi bapa orang percaya. Ya. Abraham percaya, maka Allah memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat ayat 7, Galatia 3:7, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Mereka itu adalah anak-anak apa? Abraham. Galatia 3:9 juga katakan apa? Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Ini lihat, kepada Abraham dijanjikan ya, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Seluruh umat manusia yang memberkati engkau akan diberkati, seluruh umat manusia yang mengutuk engkau akan dikutuk. Kejadian 12 pada saat janji itu diberikan pertama-tama kepada Abraham ya. Jadi pada di sini katakan apa? Berkat itu disalurkan melalui Abraham baik secara fisik maupun secara rohani atau spiritual. Tidak heran Galatia 3 ayat 29 katakan apa? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ya, kamu adalah milik Kristus. Jika saudara dan saya adalah milik Kristus, maka kamu juga menurut firman Tuhan, Alkitab katakan apa? Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wah, kita mendapatkan covenant oleh sebab kita di dalam Kristus. Pada saat kita di dalam Kristus, maka kita adalah anak-anak atau keturunan daripada Abraham, ya, keturunan dari Abraham. Tidak heran, perintah kepada kita bangsa-bangsa itu yang menjadi bangsa-bangsa keturunan Abraham itu siapa saja yang percaya, yang menjadi murid Yesus. Matius 28:19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kisah 26 ayat 20 katakan, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik. Betul, merekalah secara fisik merekalah keturunan Abraham, ya. Diberitakan kepada mereka supaya mereka apa? Betul-betul bukan hanya menjadi keturunan Abraham secara fisik, tetapi juga rohani. Tetapi bukan fisik itu yang terutama, tetapi yang rohani itu yang terutama, ya. Kenapa? Dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Kisah 26 ayat 20 katakan apa? Bukan hanya orang Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, inilah pelajaran yang menarik, dapat poin kedua yang sangat penting juga yang harus kita lihat. Apa arti kita menjadi anak-anak Abraham? Apa itu artinya? Kita seringkali berkata, oh betul pendeta, kita ini semua adalah anak-anak Abraham ya. Oh bukan hanya anak Abraham pendeta, kita adalah umat-umat sisa. Kita adalah umat-umat sisa, titel kita adalah umat-umat sisa yang percaya, yang menurut kepada hukum-hukum Allah, dan percaya atau memiliki kesaksian Yesus. Wah, seringkali kita membanggakan titel kita, ya, kita sebagai apa? Bangsa keturunan Abraham, dan yang paling sisa, yang terakhir ada menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kalau kita hanya berhenti, hanya memegang secara apa ya, titel tersebut, maka kita tidak beda jauh dengan orang Yahudi. Kita tidak beda dengan orang Yahudi yang gagal, saudara ya. Kenapa?
Poin yang penting di sini katakan apa? Bahwa kita harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Abraham, Abraham adalah bapa kita, dan kita akan menerima janji-janji berkat daripada Abraham, menerima satu covenant, ya, perjanjian yang Allah sudah bertaruhkan dengan nyawanya sendiri, dengan kata lain. Maka kita harus bertobat dan berbalik kepada Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Tidak bisa kita, dengan kata lain seperti bahasa Menadonya, duduk manis-manis sebagai umat Tuhan, saudara. Nggak bisa hanya duduk-duduk manis. Percuma kita menjadi umat sisa kalau hanya duduk-duduk manis, tidak bertobat, tidak berbalik, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kenapa? Karena kalau kita ingin terus-menerus sebagai orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, yang berada di dalam Kristus, menjadi anak keturunan Abraham, memiliki keselamatan oleh sebab Yesus yang sudah mati, maka kita terus harus mempertahankan satu kehidupan sebagai anak Abraham atau keturunan Abraham yang sejati. Apa itu? Kejadian Kisah 26 ayat 20 katakan, bertobat berbalik pada Allah serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pekerjaan apa? Nah, kalau kita melihat pekerjaan pertama-tama yang dimintakan kepada Yakub, mungkin kita pikir hanya secara fisik, beranak cuculah dan apa? Bertambah banyak. Tapi bahasa Inggrisnya katakan apa? Beranak cuculah bertambah banyak itu artinya be fruitful and multiply. Dan kita sudah lihat bahwa be fruitful and multiply ini bukan hanya memiliki arti secara fisik, bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman harus punya banyak anak secara fisik. Bukan, saudara ya. Secara spiritual ya. Kita harus apa? Memiliki anak-anak rohani, beri fruitful and multiply. Membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Tuhan. Itulah arti daripada be fruitful and multiply secara rohani yang diperintahkan kepada Yakub pertama-tama, karena dia satu bangsa bahkan sekumpulan. Ya, kita sudah belajar tadi eklesia. Secara rohani kita harus membawa banyak jiwa ke dalam kerajaan Tuhan. Ya, bukan hanya harus menjadi pengkhotbah mungkin seperti Anda. Saya nggak bisa jadi pengkhotbah seperti pendeta Rantung, tetapi minta kepada Roh Kudus, Tuhan. Roh Kudus, berikanlah saya sarana di mana saya dapat menjangkau satu jiwa. Membawa satu orang. Dan pada saat kita berhasil membawa satu orang itu kepada kebenaran, entah pada saat Anda menjangkau mereka dalam doa, pada saat Anda menulis surat untuk memberikan kekuatan kepada mereka di Facebook mereka ataupun di hal-hal apa saja, Anda mendoakan mereka. Apa saja yang Anda dapat lakukan dengan Anda mohon kepada Roh Kudus, maka kita akan menjadi be fruitful dan multiply. Ya, beranak cucu, bertambah banyak secara rohani. Ya, karena kita adalah sekumpulan bangsa-bangsa, eklesia, ya, umat-umat yang percaya, gereja, jemaat Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita hanya duduk manis, hati-hati. Lukas 3:8 sudah menjadi amaran kepada orang Yahudi, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi amaran bagi saudara dan saya. Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Tidak, saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Tapi ini yang firman Tuhan katakan. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Wah, itu kan. Bertobat, berbalik pada Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu. Be fruitful and multiply. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Waduh, saya sudah dibaptiskan, saya sudah menjadi anggota gereja yang umat sisa. Ya, nah, sudah cukup itu, sudah cukuplah. Duduk-duduk manislah saya. Hati-hati. Janganlah berpikir dalam hatimu. Jangan sampai berpikir seperti itu. Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dengan kata lain, kalau kita mau duduk manis saja sebagai anak Abraham, tidak menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3:8,
maka Allah katakan apa? Kita akan keluar dari anak Abraham, jadi sebagai anak Abraham, dan batu-batu itu yang jadi justru dapat dijadikan sebagai apa ya? Anak Abraham. Tapi jangan kita khawatir. Jangan kita khawatir. Kenapa saya sudah katakan tadi ya? Kepada Yakub, kepada Abraham, mereka pada saat mereka bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa muncul kepada mereka. El Shaddai. El Shaddai muncul kepada mereka. Dan El Shaddai inilah yang telah memberikan kekuatan kepada Abraham, telah memberikan kekuatan kepada Yakub, telah memberikan kekuatan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang berada di dalam satu perjanjian dengan Allah. Dan El Shaddai inilah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Ya, saudara dan saya. Pada saat kita berbalik, bertobat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan kita, maka jangan kita melihat ketidakmampuan kita. Jangan kita melihat, oh saya tidak bisa berbicara mungkin seperti pendeta Rantung, tidak bisa menjelaskan seperti pendeta Rantung. Tapi yang kita peroleh, kekuatan yang kita peroleh adalah kekuatan daripada El Shaddai tersebut. Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Allah yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Pada saat kita bermohon kepada Dia, Tuhan, apa yang dapat saya lakukan agar saya dapat berbuah, ya, be fruitful and multiply. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berbuah, tapi kita semua dengan kekuatan El Shaddai akan berbuah dan bertambah banyak pada saat kita membawa jiwa-jiwa bersama-sama dengan kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Inilah tambahan yang dapat saya bawakan di dalam nama Yesus saya bawakan ini. Amin.